Sejak dari kemarin ku rindukan kamu, hingga tak ada lagi yang tersisa. Ku habiskan waktuku ingat-ingat dirimu. Lebih dari semalam lirikku sebut-sebut namamu, hingga tak ada yang dapat membuatku tersenyum selain di dekatmu. Di sini malam ku tanpa rindu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jupri SPD MPD atas nama Panitia Lomba Menulis Reportase dalam rangka HUT PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional tahun 2024. Sebelum Dewan Juri memutuskan untuk pemenangnya, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PGRI Kabupaten Lumajang, dan yang kedua kepada Majalah Suara PGRI, lebih khusus kepada peserta yang jumlahnya hampir memenuhi 79, yaitu hampir 80. Apresiasi yang setinggi-tingginya sudah partisipasi dalam lomba menulis reportase. Semoga kedepannya nanti bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat khususnya bagi Majalah Suara PGRI. Dan saya atas nama panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang nantinya mengumumkan secara langsung dan memberikan masukan-masukan sebelum diumumkan. Untuk itu monggo diawali dari Pak Bekti. Monggo Pak Bekti. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta lomba menulis reportase, saya ingin menyampaikan beberapa hal atau catatan dari tim juri mengenai hasil karya Bapak Ibu yang sudah dikirimkan ke kami, para tim juri dan panitia. Saya ucapkan selamat, luar biasa, karya tulis panjenengan sudah sangat luar biasa dan memang layak untuk kita terbitkan, ya. Namun demikian, mengingat ini adalah kompetisi, tetap ada yang namanya penilaian. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria-kriteria yang ada, di sini saya ingin memberikan sedikit catatan saja. Yang pertama soal relevansi. Artinya, karya tulis kita, reportase kita itu harus memiliki relevansi atau kesesuaian dengan tema. Apabila karya tulis panjenengan itu melenceng atau sama sekali tidak sama dengan tema, maka hal itu dapat mengurangi penilaian atau skor yang Bapak Ibu peroleh. Mengingat pada bagian ini ada beberapa karya yang melenceng jauh dari tema. Nah, yang kedua soal dokumentasi. Bapak Ibu, di lomba menulis kita ini salah satu kriterianya adalah dokumentasi. Artinya, Bapak Ibu harus menyertakan dokumentasi sebagai bukti dukung dari karya tulis kita, juga sekaligus sebagai ilustrasi yang memudahkan para juri ini untuk memahami artikel yang Bapak Ibu tulis. Nah, di sini ada beberapa yang tidak menyertakan dokumentasi atau menyerahkan tapi kurang. Ada yang menyerahkan tapi secara kualitas kurang bagus, tetapi ada juga dokumentasi yang sudah sangat cukup bagus. Artinya dari segi tampilan fisik, foto atau gambar itu sudah sangat jelas, bisa dipahami, dan fokusnya juga jelas. Nah, itu bentuk dokumentasinya. Apabila dokumentasi yang Bapak Ibu sertakan di sana itu kualitasnya
miskin atau rendah, maka itu akan mengurangi penilaian tentunya. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah soal orisinalitas. Menurut saya ini adalah bagian yang inti, bagian yang paling penting. Kenapa? Karena karya tersebut harus benar-benar asli, orisinil, karya panjenengan, bukan karya orang lain. Ya, di sini integritas yang dipertaruhkan. Penulis yang berintegritas, maka dia tidak akan mencomot, menjiplak, atau memplagiat karya orang lain. Oleh karena itu, pada bagian originalitas ini kami melakukan pengecekan similarity atau kemiripan. Hasil yang tidak terduga, Dewan Juri menemukan bahwa ada beberapa naskah yang kemiripannya sangat tinggi. Setelah kita cek, ada yang mencapai 40% kemiripannya. Setelah 40% ini saya kira sudah tidak ada lagi. Di menjelang terakhir kami menilai masih ada 89%. Jangan kaget ya Bapak Ibu. 89% ini artinya apa? Ya, 89% Bapak Ibu menulis, mengambil dari internet, Bapak Ibu hanya mengerjakan yang 11%. Ini tidak fair dan integritasnya kurang. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, hal ini harus menjadi concern bagi kita semua bahwa kita berkarya itu adalah hasil karya kita sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, kriteria bahasa dan gaya penulisan. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya garis bawahi, terutama dalam penggunaan istilah ya. Istilah asing itu harus diberi keistimewaan, yaitu dibuat garis miring, cetak miring dan lain sebagainya. Tapi ada juga istilah-istilah asing yang harus kita hati-hati. Saya langsung contoh saja ya, supaya Bapak Ibu tahu. Di situ ada yang menuliskan kata barcode. Ya. Sebetulnya yang dimaksud bukan barcode, melainkan QR code. Nah, ini adalah istilah-istilah yang kurang tepat. Bahaya ini. Karena apa? Karena tulisan Bapak Ibu nanti kan akan dirujuk orang. Bapak Ibu mengatakan barcode, pembaca Bapak Ibu akan mengatakan barcode. Selanjutnya akan menjadi salah. Yang kedua, pemakaian istilah asing. Ada yang menulis artificial intelligence. Itu ejaannya salah itu. Dari awal sampai akhir ejaannya intelligent terakhir pakai huruf T. Padahal yang betul itu CE ya. Jadi boleh menggunakan istilah itu tapi harap berhati-hati. Malu dong kalau sampai dibaca orang yang mengerti. Kemudian ada juga penggunaan kata-kata, kata baku, karena kita ini penulisan, ya menulis bukan berbicara, maka kata-kata yang bakulah yang lebih baik. Contohnya kata konkret, itu yang baku adalah tulisannya konkret, pakai E, bukan pakai I. Lalu ejaan dan tata bahasa itu juga merupakan hal yang serius ya Bapak Ibu. Saya temukan ada beberapa paragraf yang satu paragrafnya itu tidak ada titik sama sekali. Sehingga saya sampai kehabisan nafas ya untuk membaca paragraf tersebut. Ada 5 baris tanpa ada titik, luar biasa. Ini harus diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah soal dampak. Dampak di sini yang dimaksud adalah dampak kegiatan atau event atau peristiwa yang dilaporkan dalam tulisan Bapak Ibu. Misalnya itu sebuah inovasi atau karya-karya. Nah, itu diceritakan pula dalam artikel tersebut mengenai dampaknya, terutama dampak terhadap orang-orang sekitar. Apakah karya itu atau event itu berdampak kepada murid, orang tua, lembaga, mungkin juga guru. Nah, semakin ada dampaknya, penilaiannya semakin bagus. Nah, itulah beberapa kriteria yang kita nilai ya Bapak Ibu. Selanjutnya semoga Bapak Ibu lah yang menjadi pemenangnya. Ya, bersabar sebentar karena rekan kami dari tim Bapak Suryadi akan membacakan hasil siapa yang menjadi yang terbaik pada lomba menulis kali ini. Terima kasih dari saya, Bekti Sawiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati, salah satu juri
lomba menulis reportase dalam rangka hari ulang tahun PGRI ke-79 pada tahun ini, khususnya yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Lumajang. Satu hal yang menarik, tadi sudah cukup panjang disampaikan oleh teman kami Pak Bekti, dan dari kepanitiaan ada Pak Jupri. Yang menarik sekali, dari 71 peserta mendekati angka hari ulang tahun PGRI yang ke-79. Sebarannya, peserta dari Taman Kanak-kanak 6 orang, 8,5%. Peserta dari tingkat sekolah dasar 47. Terima kasih nih Bapak pengawas, Ibu pengawas sekolah dasar, Bapak Ibu kepala sekolah, termasuk Bapak Ibu guru SD ini mendominasi nih. 47 peserta setara dengan 66,2%. Sedangkan dari tingkat SMP ada 11 peserta setara 15,5%, dan dari SMA, SMK 7 peserta 9,9%. Tentunya Dakdikduk ini ya, para peserta semuanya ini sudah ada di tangan kami dari 71. Dengan berhari-hari kita teliti kriteria sesuai yang disampaikan oleh Bapak Bekti tadi, tibalah saat ini pengumuman kejuaraan. Tentunya semua adalah juara ini, karena sudah menulis cukup panjang dari ide dan semuanya, dan inilah kita ambil 6 besar dengan urutan sebagai berikut. Juara Harapan 3, judul reportasenya Perkuat Literasi dengan Ruang Diskusi, penulis Ibu Desi Aryati SPD dari SMA Negeri 1 Lumajang. Selamat ya untuk Ibu Desi Aryati. Juara Harapan kedua dengan judul reportase Digital Asik, Upaya Tenaga Pendidik Memperkenalkan Teknologi sebagai Jembatan Berliterasi. Penulisnya Ibu Aida Rizakul Khairiyah SPD dari SD Negeri Wates Wetan 02. Terima kasih Ibu Aida. Ini. Juara Harapan 1 dengan judul Rupiah Kecil, Mimpi Besar. Membudayakan literasi keuangan di SD Negeri Citro Dewangsa 01 Lumajang. Penulisnya Ibu Nur Indah Fitri SPD. Tentunya tadi sudah kami sebutkan SD Negeri Citro Dewangsa 01. Selamat Bu Nur Indah Fitri. Peserta lomba menulis reportase yang berbahagia, kejuaraan sebentar lagi akan menuju puncak. Nah, kita bacakan 3 juara berikut ini. Juara ketiga dengan judul reportase Literasi Menjadi Budaya dengan Baskara. Penulisnya Ibu Laili Fitriani MPD dari SMK Muhammadiyah Lumajang. Selamat ya Ibu Laili. Wah, siapa ya ini yang jadi juara 2 ini ya? Apa dari TK, dari SD, SMP atau SMA, bahkan SMK ini? Inilah juaranya. Juara kedua dengan judul reportase Madin Digital Semaga, terobosan baru di era transformasi digital untuk mengembangkan talenta anak. Penulisnya Ibu Arifanti Rahayu SPD GR dari SMA Negeri 3 Lumajang. Terima kasih. Jadi Ibu Arifanti ini sekolah kami ini dulu SMA 3, sebelumnya SPG Negeri Lumajang. Dan para peserta dan pemirsa semuanya, inilah puncak kejuaraan pada lomba menulis reportase tahun ini. Siapa ya kira-kira Pak Jupri ya? Siapa ya? Peserta Pasti para guru itu. Semuanya bagus-bagus, semuanya bagus-bagus. Baik, Bapak Ibu ini. tanpa tunggu waktu yang lama, juara 1 dengan judul reportase. Hidup
digital generasi Alpha. Penulisnya Bapak Umar Tholib SPD dari SD Negeri Karangsari 02. Terima kasih. Selamat Bapak Umar Tholib dan selamat semuanya. Kejuaraan sudah kami bacakan dan selamat juga untuk kita semuanya para peserta. Ingat karya-karya Bapak Ibu ditunggu lebih lanjut oleh Dewan Redaksi MSP Majalah Suara PGRI. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo katuran. Dan mengantar seorang kepala kayaknya sudah di kayaknya sudah disiapkan Setting. gitu ya. Sudah Ini penjurinya ternyata salah satu juri mau seperti itu, berarti kan mengantar ya. Yang sepuh-sepuh membersamai. Kurang ini Pak. Meskipun satu piring di rumah itu, insya Allah habis saya. habis ya sama. Makanya kalau saya kesana Saya kalau Tapi ada menjelang seketika ini sih, 3 khas hari Malang, itu. biasanya tempe itu Malang. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti.